Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Bu Eki Prasanti sebagai pakar dan Bu Eki juga sebagai penggerak Kombel di SMK Negeri 11 Sarawangun. Bisa konfirmasi Bu Eki tentang datanya? Perkenalkan diri. Ya, Nah, nama saya Eki Putri Prasanti. Saya eh, guru penggerak angkatan 7 dan penggerak komunitas di SMK Negeri Semarang. ya, oke. Dan juga Ibu sebagai guru matematika, Bu ya? Ya, guru Oke. matematika di SMK Negeri 11 Sarawangun. Oke. Baik Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan masalah gitu kan. Pertama, dengan kondisi anak-anak kita sekarang masih rendahnya motivasi mereka dalam belajar Bu. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya? Faktor penyebab dari rendahnya motivasi belajar mungkin ada pada, kalau saya sih melihat dari segi gurunya ya, mungkin gurunya kurang menguasai strategi dan model pembelajaran yang sekarang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, Hmm. jadi menurut saya kurang kalau dari sisi gurunya, tapi kalau dari sisi siswanya, siswa mungkin banyak ada faktor intern, ada faktor keluarga, dan faktor ekonomi mungkin salah satu menjadi penyebab mereka tidak fokus untuk belajar dengan baik. Seperti itu, Bun ya. Oke. Dari faktor-faktor tadi Bu, kira-kira eh, solusinya gimana ya? Ya, Hmm. solusinya ya kita sebagai pendidik ya harus bisa meningkatkan kompetensi kita dalam menguasai strategi pembelajaran. Mana pembelajaran sekarang sudah ada pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. Nah, Hmm. sesuai dengan kebutuhan peserta didik, jadi kita harus bisa mengupgrade lah ilmu kita gitu. Kemudian kita mencari sumber, kalau peserta didik memanfaatkan teknologi untuk menjadi sumber bacaan dan sumber belajar mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, Becky, itu yang permasalahan pertama ya. Yang kedua, berkaitan dengan kerjasama dengan Dudi, Bu. Selama ini kan Ya, SMK terfokus kerjasama dengan Dudi itu di bidangnya saja, misal program DKV dengan komunikasi visual saja, atau tata busana dengan tata ya. busana saja. Idealnya kan ada semua bidang studi atau mapel itu kerjasama dengan IDUKA gitu, dengan industri gitu kan. Sekarang masih rendahnya keterlibatan atau kerjasama industri itu dengan beberapa bidang studi, misal kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Kira-kira penyebabnya apa Bu ya? Mungkin karena, kalau menurut saya sih penyebabnya Hmm. mungkin kurangnya sosialisasi atau, kemampuan, diri untuk mengerti apa sih yang memang Hmm. duduk persoalan SMK itu seperti apa gitu. Hmm. Misalkan apakah, ada mata pelajaran berkontribusi dalam DUDI, nah Hmm. mungkin mereka belum melaksanakan atau belum memahami sampai sedetail itu, Ibu. Jadi Hmm. perlunya salah satunya penyelesaian kurikulum. Jadi Oh, kalau betul. penyelesaian kurikulum atau sinkronasi kurikulum memang diadakan, berarti ada guru mata pelajaran mungkin tidak Hmm. hanya guru DKV yang Oh iya. disinkronasi Hmm. kurikulum dengan DIT, tapi juga apa lain seperti kimia, matematika, Hmm. apalagi sudah Hmm. matematika bahasanya kan sudah masuk kejuruan ya. Nah Iya, itu salah satu bahasa Inggris ya. iya, Bahasa Inggris. Inggris dan matematika mata pelajaran kejuruan itu yang paling urgent gitu menurut saya, Hmm. akan disinkronasikan dengan kurikulum dengan DUDI gitu. Berarti harus ada penjelasan kurikulum, tidak hanya kompetensi keahliannya Bu ya, tapi juga bidang studi yang lain yang Ya, berkaitan itu ada juga penjelasan ya, kurikulum Bu ya. Oke, so good. Eh, ya. yang ketiga Bu tentang dukungan orang tua. Kita lihat anak SD, anak PAUD atau TK itu dukung orang tua terlihat sangat bagus Bu ya. Tapi ketika di SMK ini masih rendah dukungan orang tua terhadap perkembangan peserta didiknya. Kira-kira penyebabnya apa Bu ya? Nah, penyebab dari kurang dukungan orang tua, rata-rata Bu, maaf sebelumnya, Mm. bahwa pendidikan rata-rata orang tua kita kan masih menengah ke bawah ya. Iya, iya. Nah, Mm. kemudian masih ingin tahu mereka juga kurang, tapi apa salahnya jika komite Mm. pembelajaran ini Iya. memfasilitasi ada pihak orang tua dengan Mm. sekolah Mm. untuk memberikan apa sih pemahaman dari SMK gitu. Kemudian Mm. bagaimana sih yang dilakukan SMK
dari kurikulum, kan juga orang tua harus tahu kurikulum sekolah Hmm, itu seperti apa, hmm, kemudian program-program sekolah seperti apa. Nah, kalau menurut saya sih pihak komite sekolah wajib menjembatani antara orang tua dan pihak sekolah agar pembelajaran ini selaras antara pembelajaran hmm. di rumah dan pembelajaran sekolah. Insya Allah kalau selaras ini adanya saling dukung tadi, insya Hmm. Allah pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih baik. Oke. Begitu aja ya. Oke. Terima kasih Bu Eki. Semoga hari-harinya sukses dan Ya, dan semoga ini menginspirasi ya. Izin rekam Bu baik. Eki ya. Dan mungkin saya upload nanti.